Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Audrisa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan, memberikan penyuluhan hukum mengenai anti kekerasan seksual. Baik, yang pertama, dasar hukum dari adanya tindak pidana kekerasan seksual kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disingkat dengan UU TPKS. Undang ini baru saja disahkan di tahun ini setelah penantian panjang yang cukup panjang, yang cukup berbelit-belit, di mana akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang TPKS. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang TPKS ini dikarenakan terbatasnya pengaturan yang sudah ada mengenai kekerasan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses secara hukum. Keterbatasan inilah yang menyebabkan akhirnya pelaku itu tidak dapat dijerat oleh pasal-pasal yang ada di KUHP sehingga kejahatan terhadap kekerasan seksual terus berulang dan secara terus-menerus. Bahkan menurut data yang dihimpun dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwasanya kekerasan pada perempuan telah meningkat sebanyak 792% dalam kurun waktu 12 tahun sejak dari 2008 hingga 2019. Walaupun dominasi kekerasan seksual dialami oleh perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban daripada kekerasan seksual. Selanjutnya, kita membahas isi dari Undang-Undang TPKS, di mana terdapat perluasan dari tindak pidana kekerasan seksual dari yang sebelumnya di KUHP hanya terdiri dari perkosaan dan juga pencabulan. Dalam Undang-Undang TPKS ini, tepatnya dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas yang pertama, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana lainnya yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anggota, terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Lalu perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Pemaksaan pacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam Undang-Undang TPKS ini, bahkan pelecehan seksual non fisik pun dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Lalu kita dapat membedah salah satu contoh penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang TPKS. Misalnya dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS, bahwa perbuatan seksual secara non-fisik kini dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non-fisik? Yaitu adalah setiap pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Nah, kekerasan seksual secara non-fisik ini merupakan delik aduan, yang mana perbuatan tindak pidana ini dapat diproses apabila ada aduan daripada korban. Jadi bukan merupakan delik umum, berbeda dengan misalnya delik umum pada pembunuhan. Nah, bagaimana cara pembuktian kekerasan seksual secara non-fisik? Bahkan kekerasan seksual secara fisik pun pembuktiannya tergolong cukup sulit di Indonesia. Maka dalam Undang-Undang TPKS ini diberikan suatu keringanan bahwa alat bukti untuk menyatakan terjadi suatu perbuatan seksual secara non-fisik yaitu dapat dilakukan dengan visum secara psikologis kepada ahli profesional seperti psikiater ataupun psikologi. Kemudian hal-hal penting yang lainnya adalah misalnya dalam Undang-Undang TPKS ini pengenaan pidana dapat diperberat sepertiga apabila dilakukan dalam lingkup keluarga, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan atau dilakukan terhadap anak. Jadi kurungan penjara misalnya dapat diperberat sepertiga. Misalnya tuntutan awalnya 9 tahun, maka dapat menjadi 12 tahun. Lalu yang kedua, selain pidana penjara, pidana denda, hakim juga mewajibkan
adanya restitusi atau ganti kerugian terhadap korban dari TPKS yang diancam 4 tahun atau lebih. Nah, ini sebelumnya belum pernah ada untuk restitusi atau ganti kerugian. Ganti kerugian ini dapat secara material ataupun imaterial. Lalu yang ketiga, pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual ini dikenakan rehabilitasi sosial dan juga medis. Kemudian hal-hal lainnya yaitu adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan apabila sang pelaku merupakan orang tua ataupun wali dari anak. Yang kedua adalah pengumuman identitas pelaku. Ini juga adalah suatu yang belum diatur daripada hukum sebelumnya, bahwa adanya pengumuman identitas pelaku. Pengeksposan identitas pelaku ini bertujuan agar khalayak masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap pelaku kekerasan seksual. Lalu yang ketiga, adanya perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Lalu ada juga keringanan yang diberikan dalam Undang-Undang TPS ini yang dapat menjadi angin segar bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu berupa alat bukti, dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah dalam peradilan. Yang kedua, alat bukti dapat juga berupa keterangan saksi, korban, hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater. Dan yang terakhir, dalam hukum pidana, pembuktian itu biasanya minimal 2 alat bukti yang sah. Namun dalam Undang-Undang TPS ini, diatur bahwa pembuktian cukup dengan keterangan saksi atau korban, serta 1 alat bukti yang sah atau lainnya. Jadi, adanya pengurangan alat bukti dalam Undang-Undang TPS ini juga dapat membantu keberhasilan daripada penegakan hukum bagi korban TPKS. Oke, selanjutnya, apa yang dapat kita secara psikologis? Pertama yang dapat kita langkah preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama adalah mengubah mindset bahwa menurut data yang dilakukan oleh Survei Nasional pada tahun 2018 oleh Koalisi Ruang Aman Publik dengan 32.341 responden, bahwasanya pelecehan seksual ternyata tidak pandang baju, di mana dapat kita lihat sendiri bahwasanya baju lengan pendek itu sebesar 7,72%, namun dengan berhijab, angka kekerasan seksual ternyata lebih tinggi, yaitu 13,20%. Artinya jika ada pelecehan seksual, maka kita sudah tidak seharusnya menyalahkan baju apa yang dipakai oleh korban. Nah, untuk selanjutnya, langkah preventif selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak kita, bahwasanya terlebih lagi khususnya untuk para laki-laki, anak-anak laki-laki, agar dapat menjaga nafsunya. Jadi bukan hanya dari pakaian yang dijaga, seperti itu. Baik, lalu apa langkah yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual yang sudah menjadi korban? Yang pertama, dapat melakukan pelaporan. Korban atau yang mengetahui, melihat, dan atau menyaksikan adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual dapat melaporkan kepada UPTD, TPA, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Di Jakarta sendiri, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A berada di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 18, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, RT 7 RW 6, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Jadi untuk korban ataupun orang yang mengetahui dapat segera melaporkan adanya tindak pidana kekerasan seksual kepada kepolisian atau lembaga layanan berbasis masyarakat. Sekian presentasi penyuluhan hukum yang dapat saya lakukan. Semoga penyuluhan hukum ini dapat berguna bagi pensosialisasian Undang-Undang TPKS dan juga gerakan anti kekerasan seksual. Terima kasih.